Yes. Oh ya, sebelumnya aku mau berperkenalan dulu. Namaku Kak Joanna. Aku KB. Dan aku Kak Monik. Nah, kakak mau ingetin nih, sebelumnya kita harus siapin 4 hal dulu sebelum kita ibadah. Apa aja KB? Yang pertama itu adalah kitab, yang kedua itu adalah tulis, yang ketiga catatan, yang keempat itu sama bimbingan orang tua. Yuk teman-teman, sebelum kita mau mulai ibadah, kita bersatu dulu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini yang telah Kau berikan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Berkati Tuhan supaya ibadah kami dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kega Warrior, let's go! Sekali lagi, Kega Warrior, let's go! Yuk adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita, kita mau menyembah Tuhan, siapin juga untuk posisi yang paling enak, posisi duduk yang paling enak. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman, yuk kita nyanyikan Bapakku Datang. Yang
Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, biar Tuhan penyembahan kami Tuhan serta pujian kami Tuhan dapat Tuhan Kau dengar Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga kami ini akan bagian firman Tuhan. Biar Tuhan dari lidahnya Tuhan terdengar Tuhan kisah-kisah tentang-Mu Tuhan, mujizat tentang-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua. Kita jumpa lagi dalam acara ibadah online Kega. Gimana kabarnya semua? Pasti dahsyat luar biasa. Yes kan? Adik-adik, selama masa pandemi ini kita harus disiplin melakukan 3M. Apa saja itu 3M? 1. Memakai masker. 2. Rajin cuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Kalau itu kita lakukan, pasti kita bisa menjaga badan kita untuk mencegah virus COVID-19 itu supaya tidak tertular. Nah, oke, sudah siap semua untuk mendengarkan firman yang akan kakak bagikan? Kalau sudah siap, jangan lupa siapkan apa saja. Ayo, masih ingat tidak? 1, apa? Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yang kedua, buku catatan dan alat tulis. Juga minta bimbingan orang tua untuk mendampingi. Oke? Nah, kalau sudah siap semua, sudah disiapkan semua, yuk kita mulai. Siap? Kega Warrior, let's go! Nah, adik-adik, tema kita kali ini berjudul Takut akan Tuhan. Seperti apa sih takut akan Tuhan itu? Adik-adik tahu tidak? Takut akan Tuhan itu artinya kita membenci kejahatan dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Baik dengan pikiran, dengan perkataan, dan perbuatan kita. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itu, yuk kita bahas satu-satu ya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yuk kita mulai. Nah, sekarang yang pertama, dengan pikiran. Takut akan Tuhan dengan pikiran artinya kita tidak memikirkan hal yang sia-sia, hal yang jahat, hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba sekarang untuk lebih jelasnya, ambil Alkitabnya. Yuk adik-adik, coba ambil Alkitabnya. Kita buka dari Roma 12 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 2. Siap semua? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, Allah mau supaya kita bisa membedakan mana
mana yang merupakan kehendak Allah, yaitu hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pembaharuan budi dan pikiran? Tentu saja adik-adik, caranya adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dengan melakukan hal itu, maka pikiran kita akan terus diperbaharui dan semakin serupa dengan pikiran Kristus. Yang kedua, dengan perkataan. Takut akan Tuhan dengan perkataan artinya apa? Begini adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita ucapkan nanti pada hari penghakiman. Tuhan ingin agar setiap perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang baik, yang membangun, yang memberkati. Misalnya, nih, kalau ada teman kita yang nilainya kurang baik, kita perkatakan hal yang membangun, yang membuat dia menjadi bersemangat. Kita katakan misalnya, ayo, kamu jangan putus asa. Ayo kita belajar lagi. Bahkan kalau perlu, ajak belajar bersama. Atau kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan. Kita pakai perkataan kita untuk memberkati dia, berdoa untuk kesembuhannya. Juga kalau ada teman kita yang sedang sedih, kita juga bisa pakai perkataan kita untuk menghibur dia, memberkati dia, ya. Juga dengan kita selalu berkata-kata yang sopan, selalu bersyukur dalam segala hal, tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut ya adik-adik. Sekarang kembali kita buka Alkitab kita ya. Ayo, siapkan lagi Alkitabnya. Sekarang kita buka dari Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Sudah dapat semua? Sudah semua? Oke, kalau sudah, kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus mau supaya orang-orang bisa melihat kebaikan adik-adik, bisa melihat kebaikan hati adik-adik, melalui setiap perkataan yang adik-adik ucapkan, yaitu perkataan yang penuh kasih. Nah, ini akan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Sekarang melalui perbuatan. Kira-kira perbuatan apa ya yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan? Tentu saja perbuatan yang baik dan benar yang kita lakukan berdasarkan iman kita. Dengan iman, kita dapat melakukan perbuatan yang baik dan benar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Misalnya, dengan menolong teman yang mengalami kesusahan, selalu jujur, mau mengalah, dan taat kepada orang tua. Nah, antara lain itu contoh-contohnya. Tentu masih banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Sekarang kita buka lagi Alkitabnya.
Yuk, ambil lagi Alkitabnya. Kita buka dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Oke, 2 Timotius 3 ayat 17. Ya. 2 Timotius 3 ayat 17. Sudah dapat semua? Sudah? Kalau sudah, kembali kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, gimana adik-adik? Setiap kita itu diperlengkapi Allah untuk apa? Melakukan perbuatan yang baik. Kita sudah diperlengkapi adik-adik untuk melakukan perbuatan yang baik. Sekarang adik-adik misalnya masih ada yang kurang jelas. Bagaimana sih supaya kita bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Gimana caranya untuk kita bisa selalu melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau adik-adik masih bingung, begini. Coba adik-adik bayangkan, kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah adik-adik, kira-kira apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Nah, seperti itulah menjadi contoh untuk adik-adik lakukan. Misalnya begini, kalau ada teman kita atau saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pasti Tuhan Yesus akan tergerak oleh belas kasihan. Pasti Ia akan menolong teman atau saudara kita yang mengalami kesusahan itu. Nah, nanti adik-adik kerjakan seperti itu, sebagaimana yang Tuhan Yesus akan lakukan. Atau juga misalnya papa atau mama minta tolong sesuatu. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau Tuhan Yesus dimintai tolong oleh papa dan mamanya, kira-kira apakah Tuhan Yesus akan taat atau enggak ya? Coba, kira-kira bagaimana? Pasti Tuhan Yesus akan taat kepada orang tuanya. Nah, seperti itulah adik-adik juga lakukan, selalu taat kepada orang tua kita. Nah, untuk kita bisa seperti itu, untuk bisa selalu tahu kira-kira supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus pikirkan, katakan, dan lakukan, adik-adik harus setia, rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan menyembah Tuhan. Juga bersaksi. Dengan demikian, pasti terangmu akan bercahaya di depan orang dan orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu kita ambil dari Matius 5 ayat 16. Nah, bagaimana adik-adik? Kira-kira sulit tidak melakukannya? Selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, takut akan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sulit tidak? Tentu saja tidak adik-adik, asalkan kita bersungguh-sungguh dan setia. Juga selalu rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan Yesus inginkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, itulah firman yang kakak bagikan.
tentang takut akan Tuhan. Sekarang ayat hafalan. Ayo, ambil lagi Alkitabnya. Ambil lagi, mana Alkitabnya? Ayo. Sekarang untuk ayat hafalannya kita buka dari Ulangan 8. Mana? Di perjanjian apa? Perjanjian Lama. Dari perjanjian lama, yaitu kitab Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 6. Nah, sudah ketemu semua? Sudah ketemu? Kalau sudah, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Gimana? Sudah hafal belum? Sekali lagi ya, kita ulang bersama-sama. Ayat hafalannya dari Ulangan 8 ayat 6. Yuk kita ulangi, kita hafalkan bersama-sama. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Oke, nah adik-adik, sebelum kita akhiri firman kita kali ini, kita bersama-sama pejamkan mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu setia membaca dan merenungkan firman-Mu, berdoa serta menyembah Tuhan, supaya terang kami bercahaya di depan orang dan mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke adik-adik, angkat kedua tangannya. Kakak mau berdoa berkat untuk kalian. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, cukup sekian firman kita kali ini. Kita jumpa lagi pada ibadah online berikutnya. Dadah.